Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, cinta Tuhan menyertai kita sebagai anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program REM Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Khotbah saya di seri kedua telah saya sampaikan, jangan takut ketika bersama Yesus Kristus, dari Matius 17 ayat 5 bagian B. Mengapa jangan takut ketika bersama Yesus Kristus? Kalau kita melihat Matius 17 ayat 5 bagian B, karena Yesus Kristus dikenan Allah. Jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Di seri atau bagian ketiga ini terambil dari Matius 17 ayat 5 bagian C sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu merupakan kata kuncinya. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus begitu dihormati Allah, sehingga Allah berfirman melalui Matius untuk menulis tentang Yesus Kristus. Dengarkanlah dia. Apa akibat Yesus begitu dihormati Allah? Yesus menjadi pemerintah sebagai maharaja dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Siapa raja yang dimaksudkan? Yesus Kristus yang menjadi maharaja dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Karena Yesus Kristus dihormati Allah, maka dia akan memerintah sebagai raja atau maharaja. Dan kita sebagai orang percaya, body Christ atau church, mengambil bagian memerintah bersama dia dalam kerajaan 1000 tahun damai tersebut. Tentu pemerintahan itu atau posisi yang akan Tuhan berikan dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun di bumi nanti sesuai dengan prestasi hidup atau pelayanan kita di dalam dunia atau ketika kita ada di bumi. Prestasi tersebut begitu dihargai Tuhan Yesus melalui pemberian yang disebut dengan mahkota
yang diberikan kepada setiap orang percaya. Setidaknya ada 5 mahkota yang dijelaskan di dalam Alkitab. Yang pertama disebut mahkota kehidupan, crown of life. Dikatakan bahwa mahkota ini dijelaskan di dalam Alkitab. Mahkota kehidupan itu diberikan kepada mereka yang adalah para martir yang tetap mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana dijelaskan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Selanjutnya dalam Wahyu 2 ayat 10 menyatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saya ulangi, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang pertama Tuhan berikan adalah mahkota kehidupan. Yang kedua adalah mahkota kemuliaan, crown of glory. Siapa yang mendapatkan mahkota kemuliaan? Mereka yang adalah para gembala jemaat atau gembala sidang yang rajin atau setia menggembalakan umat Allah dengan baik dalam pelayanan gerejawi. Dijelaskan dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pertama ada mahkota kehidupan, kedua ada mahkota kemuliaan, ketiga ada mahkota sukacita atau mahkota kemegahan, crown of rejoicing. Siapa yang mendapatkan mahkota sukacita itu? Mereka adalah para penginjil yang memenangkan jiwa bagi Kristus, yang menuntun orang lain untuk menerima Yesus secara pribadi. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Yang keempat adalah mahkota kebenaran, crown of righteousness. Siapa yang mendapatkan mahkota kebenaran itu? Mereka adalah umat Allah yang setia, yang menantikan kedatangan Kristus kedua kali untuk menjemput umatnya, hingga bersama-sama Kristus selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang tidak akan layu. Maksud saya, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada kamu oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang kelima adalah mahkota abadi, mahkota yang tidak fana. Siapa yang mendapatkan mahkota itu? Mereka adalah umat Allah yang mampu mengendalikan diri
atau berjuang untuk mengalahkan keinginan daging, mengalahkan manusia lama hingga menjadi yang terbaik bagi Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada 5 mahkota yang Tuhan janjikan untuk kita. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota abadi. Kelima mahkota itu akan menjadi milik kita sebagai umat Allah bila kita memenuhi standar untuk mendapatkannya. Apa standar untuk mendapatkan mahkota tersebut? Tentu kita melakukan pelayanan. Apa standar pelayanan yang membuat kita layak untuk mendapatkan mahkota? Yang pertama, standarnya adalah motivasi. Motivasi pelayanan kita harus didasarkan atau disebabkan oleh karena tanggung jawab. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Selain motivasi, yang kedua adalah metode. Metode kita dalam pelayanan harus dilakukan dengan benar, yaitu menguasai diri. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kualifikasi yang ketiga adalah mutu. Mutu kita dalam pelayanan harus dengan kualitas terbaik. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 14 menyatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa benar, jangan takut ketika bersama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dihormati Allah. Dia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan kita akan diberi kuasa bersama dengan Dia memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dengan kualifikasi 3M, bahwa metode, mutu, motivasi dalam pelayanan itu harus benar. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Dari Matius 17 ayat 5 bagian C sampai dengan 9, dikarenakan Yesus Kristus dihormati Allah. Jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan dari Matius 17 ayat 1 sampai 9, maka setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan takut ketika bersama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dikasihi Allah. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus. Hasilnya kita hidup tidak dalam kuasa dosa. Kita memperoleh hidup yang kekal dan hidup berkenan kepada Allah. Yang kedua, jangan takut ketika bersama dengan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dikenan Allah. Dia telah memenangkan, menyelesaikan masalah dosa di kayu salib. Maka kita juga menjadi pemenang atas setiap masalah apapun di bumi, sekalipun harus melalui pergumulan atau kesusahan atau penderitaan yang berat. Yang ketiga, jangan takut ketika bersama dengan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dihormati Allah. Dia akan memerintah sebagai raja atau maharaja.
maka kita akan mengambil bagian memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun damai, sesuai dengan prestasi hidup atau pelayanan di dalam Tuhan ketika kita ada di bumi. Perhatikan motivasi, harus karena tanggung jawab. Perhatikan metode, harus dengan benar, yaitu menguasai diri. Perhatikan mutu, harus berkualitas terbaik. Tuhan memberkati.